Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Wijanata, bisa dipanggil Dea, dari kelas D3 PLA 4402, Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai ACL configuration, yang dimana ini merupakan praktikum dari instalasi jaringan komputer. Karena pada video sebelumnya saya sudah membuat praktikum mengenai implementasi dari DHCP itu sendiri. Sekarang saya akan membuat praktikum mengenai ACL configuration. Baik, untuk itu di sini saya sudah memiliki modul untuk melakukan step by step dari apa yang akan kita lakukan untuk mengkonfigurasi ACL itu sendiri. Baik, di sini karena modulnya telah ada, di sini terdapat topologi juga untuk melakukan konfigurasi. Jadi di sini saya akan membuka NSP. Oke, untuk NSP ini, layarnya saya akan bagi dua terlebih dahulu. Oke, akan saya besarkan agar tidak terlalu sempit. Oke, di sini sudah terdapat topologi. Kita akan buat dulu topologinya. R1, R2, R3. Baik, selanjutnya kita berikan chopper atau sambungan. Di sini karena di gigabit Ethernetnya tidak memenuhi, jadi saya ganti dengan kalau dia J003 saya ganti dengan J01, berarti 1 juga. Jika dia J004 saya ganti dengan 2, ini juga jadi 1. Oke, sudah. Saya benarkan dulu. Oke. Setelah itu, mungkin untuk pemberian nama ya, biar kita tidak bingung. Sini R1, lalu R2, lalu R3. Oke. Selanjutnya kita start device, agar dimana bisa dijalankan untuk configuration-nya. Kita tunggu sampai titik merah yang ada di sini berubah menjadi hijau. Mungkin memerlukan waktu yang cukup untuk dia menunggu dari merah ke hijau. Kita tunggu titik merah ini berubah menjadi titik hijau. Oke. Sembari menunggu, mungkin kita membenarkan modul dulu. Oke. Di sini kita dapat lihat bahwa dia yang titik merah tadi sudah berubah semua menjadi hijau. Baik, step pertama yang akan kita lakukan yaitu di mana kita harus mengkonfigurasi IP address dari semua root yang ada. Baik, untuk yang pertama itu di R1, kita langsung saja kita beri nama dulu R1. Selanjutnya yaitu karena tadi yang 3 J003 kita rubah jadi J001. Interface J001, lalu IP address 10.1.2.1/24. Oke, sudah. Lalu kita quit. Di sini quitnya saya singkat aja menjadi Q. Lalu selanjutnya di interface loop back 0. Interface loop back 0. Lalu selanjutnya kita add IP-nya, address 10.1.1.1/24. Selanjutnya kita klik lagi.
Lalu lanjutnya itu melakukan interface loopback yang kedua itu loopback 1. Lalu kita add IP-nya 10.1.4.124. Oke, kita ini IP address, maaf salah ketik, 10.1.4.1/24. Oke, selanjutnya kita copy. Oke, sudah. Selanjutnya di R2 kita sama lakukan konfigurasi dari IP address-nya itu sendiri. Kita sysname R2 ya. Selanjutnya kita lakukan interface G001. Baik, selanjutnya yaitu kita berikan IP address 10.1.2.2/24. Lalu kita quit. Lalu yang kedua yaitu interface G002. Karena yang G004 tadi kita rubah menjadi G002. Lalu kita add di address 10.1.3.2/24. Oke. Sudah, selanjutnya itu di quit lagi. Selanjutnya di R3. Sini sys dulu, sysname R3. Selanjutnya yaitu di interface G001. Selanjutnya di IP address 10.1.3.1/24. Network gitu. Baik, yang pertama itu di R1 lakukan OSPF, lalu areanya 0. Yang selanjutnya network 10.1.1.1/000, nolnya 4 kali. Oke, selanjutnya yaitu network 10.1.2.1, nolnya juga 4 kali. Ini emang udah default nolnya. Selanjutnya itu network 10.1.4.1/0. Oke, setelah itu di return. Oke. Selanjutnya di R2 OSPF kebalik OSPF, lalu areanya 0. Setelah itu network 10.1.2.2 10.1.2.2 ya, network 10.1.3.2. Oke, maaf 4. Oke, sudah. Terus di return juga sama. Oke, selanjutnya yaitu di R3. Di R3 yaitu SPF, lalu area 0, lalu diberi networknya 10.1.3.1,
2, 3, 4, lalu di return. Oke, setelah di return kita lakukan panggilan gitu ke R3. Ini R3 ya. Kita ping 10 IP-nya yang tadi sudah dimasukkan 10.1.1.1. Oke. Bisa kita lihat sudah sama. Lalu kita ping yang kedua untuk melihat dari IP 10.1.2.1. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir kita lihat pada IP ping 10.1.4.1. Oke, sudah. Step ketiga yaitu konfigurasi di R3 ke server. Yang kita lakukan yaitu kita sys dulu, lalu telnet server enable. Oke, selanjutnya itu sudah. Kita user interface vp0/4. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan user privilege level 3. User free Oke. Selanjutnya kita set authentic-nya password dari keeper. Kita set password keeper. Jadi kita di sini langsung beri passwordnya yaitu Huawei @123. Oke. Setelah itu kita lakukan quit. Setelah itu di step 4 kita lakukan di step 4 itu kita lakukan configuration ACL gitu, jadi biar match dari trafficnya. Yang pertama kita lakukan di R3 yaitu ACL 3000. Oke, udah. Ini agak sedikit panjang jadi kita ketik setengah dulu. Selanjutnya kita ketikkan rule 5 permit. Mungkin kita pelan-pelan saja untuk mengatakannya. PCP source 10.1.4.1 2, 3, 4 destinationnya ke 10.1.3.1 spasi 0.0.0.0 destinationnya port. Oke. Setelah itu kita lakukan step selanjutnya, angka selanjutnya maksud saya itu row 10 demi TCP source ini demi TCP source ini. Lalu kita klik. Oke. Setelah itu di R3 kita lakukan, nah sudah diklik, kita lakukan user interface vp0/4 lalu ACL 3000
inbound. Karena sudah, lalu kita quit, lalu di display ACL 3000. Oke, untuk display ACL 3000 nya sudah keluar seperti itu. Ini ada Spencerus, ada stepsnya. Oke, sudah. Selanjutnya karena ini sudah, kita lakukan di R2 sama kayak tadi, kita lakukan pemberian ACL di R2. Ini karena dia udah ini, kita sis dulu. Di R2 kita lakukan seperti tadi ACL di sini 301 maksud saya. Oke, lalu di row 5 permit PCP source 10. Kita terlihat terlebih dahulu di sini. Source 10.1.4.1 2, 3, 4. Lalu destination-nya ke 10.1.3.1 spasi 0, 3, 4. Lalu destination port-nya itu menjadi EKI 23. Setelah itu kita lakukan langkah selanjutnya itu row 10 demi TCP source ini kita klik. Oke, setelah itu kita lanjut berikan interface seperti yang tadi. Kita lakukan interface G001 karena tadi 003 kita ganti dengan 001. Oke, selanjutnya kita traffic filter inbound ACL 31. Traffic filter inbound ACL 3001. Oke. Selanjutnya kita quit dulu. Quit, lalu kita cek display ACL 3001. Oke, salah ketik. Display ACL 3001. Oke, untuk ini sudah sama. Lalu kita akan lakukan verification di R1. Kita lakukan pemanggilan dari telnet itu sendiri. Jadi untuk R1 kita panggil telnet. Jadi untuk pemanggilan ini agak sedikit membutuhkan waktu panggilan gitu ya. Link A, kita ketikkan IP-nya 10.1.1.1 spasi 10.1.3.1. Oke, kita tunggu dia untuk jangan mengeluarkan perintah seperti ini. Kita tunggu karena memerlukan waktu juga. Kita lakukan sampai terakhir di quiz ini. Dan kita tunggu dulu untuk melakukan verification pada F1.
Kita masih nunggu dulu karena memang membutuhkan waktu. Oke, di sini sudah ya, sudah sama. Selanjutnya kita lakukan telnet min a 10.1.4.1 dan dengan 10.1.3.1. Oke, di sini sudah terlihat dan sudah sama juga untuk verification-nya. Dan langkah terakhir di sini kita lakukan klik di A3. Oke. Baik, mungkin sekian dari praktikum ACL configuration yang saya kerjakan pada praktikum instalasi jaringan komputer kali ini. Mungkin jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.